Ini saya masuk sebagai admin Pak ya. Ini, oke. Ini saya masuk sebagai admin. Jadi begitu kita masuk sebagai admin seperti ini modelnya, sama dengan Ibu Bapak ya. Ini kondisinya seperti ini. Silakan cek kode mata kuliahnya di bawah mata kuliah di sini ya. Jadi seperti tadi saya contohkan ini adalah kode mata kuliah ya. Seperti ini dimasukkan. Ini sudah ada mata kuliah itu. Yang kedua, kalau kita ingin mengecek apakah mata kuliah itu ada di sekolah atau belum, bisa juga masuk lewat menu homepage di sini. Kemudian bapak ke bawah, di sini ada daftar semua mata kuliah. Ya, ada daftar semua mata kuliah. Ya, kemudian cek di sini. Ya, cek di sini. Ada share, masukkan logingnya. Nah, ini artinya mata kuliah ini sudah ada, orangnya juga sudah ada. Jadi Ibu perhatikan ya, ketika masuk di administrasi platform di sini, klik di sini ya. Kalau lewat ini, cara untuk mengecek apakah ada dosennya atau tidak, diklik di sini, di mata kuliahnya. Kemudian kita ke menu peserta, ini di bawah, ada menu peserta ya. Klik, kemudian di sini klik dosen. Berarti di sini sudah ada nama dosen. Ya, baik. Ada yang mau mencoba mengecek salah satu mata kuliah di prodinya? Tampilkan di layar. Ya. Ada mau bersedia? Pak Muhtar Jaya? Coba Pak di-share. Klik share sharing di bawah. Ada tertulis share screen. Ya, di bagian bawah diarahkan kursor ke bagian bawah ada warna hijau. Diklik itu share screen. Biar kita semua belajar share screen ya. Bisa Pak Muhtar? Ya. Kalau seumpama Pak Yusri. Oke, Pak Rusli, tampilkan di layar boleh? Bisa Pak, tapi ya saya tampilkan dulu Pak Di. Ya, share screen. Silakan Pak Rusli. Ya, baik. Ini kan kode mata kuliahnya Pak. Ya. Terus saya cari. Ya. Dia tidak ada. Dia belum ada. Betul. Iya. Ini artinya ini nanti yang dicatat baru diusulkan nanti lewat formnya. Nanti saya kirimkan di chat form pengusulan mata kuliah. Siap. Ini ada baik. di Indonesia ya. Oh, di Indonesia. Iya nanti. Ya, jadi datanya harus sama dengan di Indonesia ya. Jadi dicek dulu data-data di Indonesia yang tidak ada di sekolah. Iya. Dan jangan dikirim satu-satu Pak. Dikirim, dicek semua satu-satu dulu mata kuliah di Indonesia. Apakah sudah di sekolah atau belum? Baik, baik. Nah, kemudian yang tidak ada itu yang dikirimkan sama kami. Nanti saya kirimkan formnya. Oh, baik Pak. Oke, makasih Pak Rusli. Ya, sama-sama Pak. Ya, seperti itu caranya mencari. Ada lagi yang lain mau coba mencari salah satu mata kuliah? Silakan Pak. Ada mau? Ya, Pak. Pak Darias. Ya, Pak. Silakan Pak Darias. Sudah ada Pak. Saya cari. Oh, sebagai cara, oke. Ini cara mencarinya ya, Pak Darias ya? Ya, Pak. Oke, berarti sudah bisa Pak Darias. Oke, siapa lagi yang lain? Ada yang mau mencoba, silakan. Saya, Pak. Oke, Pak Darias. Keluar dulu. Ya, Pak Yudi. Siapa tadi yang mau? Mohon. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Yudi. Mengecek. Jadi mohon Ibu Bapak ya, mengecek dulu mata kuliah di Neosi ya. Oke, silakan diambil kodenya Pak, salah satu. Oke. Ini belum muncul, Pak. Ya, belum ada ya. Jadi nanti dicek Pak ya. Iya, Pak. Ini yang belum ada di sini, nanti dikumpulin, baru dilapor ke kami. Nanti saya kirimkan formnya untuk diisi. Siap, siap. Ya. Atau sambil ini, sambil menunggu waktu, saya kirim di chat saja formnya ya. Siap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya.
Ada lagi yang lain? Maaf Pak, kami kurikulum baru DS2 Farmasi, jadi kayaknya semuanya itu tidak ada Pak di sekolah. Oh begitu? Iya Prof. Oke, saya kirim di chat format ya. Iya Prof. Saya itu format pengusulan mata kuliah. Tapi yang diusulkan itu adalah yang ada di ini ya, yang ada di Dari Indonesia. Yang ada di Neosia. Iya Prof. Dan harus dicek betul-betul bahwa itu memang belum ada di sekolah. Karena Iya. kadang kalau di ya ada saya kirim di samping ini Di chat Pak. di chat ya. Mana? Belum ada. Iya Prof, belum ada. Yang atau bukan itu yang di grup Pak? Ada di? Ada di grup saya kirim ini. Oh iya. Namanya format pengusulan mata kuliah. Saya tunjukkan dulu ya format yang saya maksud. Oke, Iya, jadi iya. caranya Ibu Bapak sini supaya tidak membantu Kaprodi di sana memasukkan ini. Jadi caranya gini Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada formatnya saya kirimkan. Jadi seperti ini. Ini formatnya jadi kodenya di sini kan. Nama mata kuliah di sini ini harus kapital ya. Ini ada tertulis ya kapital, tolong. Kodenya di sini kalau Ibu Bapak tidak tahu tidak jadi masalah. Kalau tidak tahu kodenya di sini kan. Tidak bisa kosong di sini kodenya kalau tidak ditahu. Tapi di sini nama prodinya harus ada. Ya. Kemudian untuk dosen itu menggunakan nick-nya seperti ini Bu ya, bukan nama. Kemudian di sini ada pembatas antara satu nick dengan nick berikutnya. Ini ya. Itu ada di tombol dekannya enter, ada tombol berdiri itu ya di sampingnya garis miring, dekannya delete. Ya. Ini ada tanda ini bukan satu. Ini ya. Ada spasi ya. Itu juga NIP yang ada spasi. Karena Cara mengisinya begitu ya. Kalau tiga dosennya, cara tiga begini. Kalau dua, kalau satu ya. Ini. Kita sudah kirim format ini ke Ibu Bapak. Jadi silakan diisi. Nanti bisa dimasukkan nanti di sekolah. Tapi yang ada di sini adalah yang ada di Neosia. tidak ada Kodenya adalah kode yang ada di Neosia. Oke, apa ini jelas? Jelas Pak. Oke. Tapi kalau dosen luar biasa itu kan tidak ada NIP-nya. Ya, sebentar kita bicara itu Bu, karena kita belum sampai ke praktik memasukkan dosen luar biasa. Kita baru mengecek mata kuliah, karena ini yang paling mendesak sekarang ini. Oh iya, iya Prof. Oke. Oke. Baik, kita lanjut ya. Bagaimana memasukkan dosen ke mata kuliah? Ini kan tadi baru mengecek mata kuliah kan? ya masuk suaranya. Kita tadi baru mengecek mata kuliah. Oke, saya lanjut. Langsung kamu kayak antar surat saya mahal sama begini. Yang Oke, Ibu Bapak Ibu sekalian yang bicara tolong di mute ya, di mute. Tidak apa-apa. Habis itu berpikir sebenarnya. Pak Dahyar sampai tadi bicara Pak, tolong di mute ya, lagi kedengaran suaranya di sini Pak. Kalau mau sebenarnya tadi untuk situ Mas, mana? Itu di? Oh iya itu. Rusli, Andreas. Yang bicara siapa ya, Pak Dahyar Majid ya? Yang Pak Dahyar. Tolong di mute ya supaya tidak ini karena kedengarannya sampainya suaranya di sini ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini cari contohnya. Kita ada kode mata kuliah. Ya, misalnya ini contoh saja misalnya. Kodenya seperti ini. Kita cek ya ini. Kemudian adakah muncul nama metode penelitiannya seperti begini. Tolong Ibu Bapak ya dipastikan bahwa warna di sini kuning ya. Karena ini bisa hijau, bisa abu-abu. Ya, jadi pastikan kuning. Kemudian klik metode mata kuliah. Ya, kalau bisa kalau Bapak langsung begini langsung aja matikan ini semua ini. Ini klik dokumennya, tidak usah diaktifkan ya langsung. Kemudian klik ini peserta mata kuliah. Peserta. Ya, klik menu peserta. Oke. Jadi saya ulangi. Kita masuk di platform. Cari mata kuliah akan diisi yang belum ada dosennya itu. Klik pada nama mata kuliahnya.
kemudian cari menu peserta, kemudian klik dosen. Ini sudah ada dosennya. Jadi kalau mau ditambahkan ini, maka di sini ada, ini pasal 1 ya, jangan dulu diikuti, ini pasal 1. Ini, klik tambah yang ada dosennya, ada orangnya pakai dasi, ada tambah, klik. Kemudian sebaiknya di sini mencari pakai NIP, ya, pakai NIP. Karena kalau tidak pakai NIP, biasanya agak sulit didapat, ya. Kalaupun sama nama, bisa juga nama. Tapi kalau NIP pasti benar. Ya, kalau NIP-nya pasti benar. Jadi kalau sudah ada seperti begini, baru kita daftarkan. Klik daftar. Ya, berarti ini sudah masuk. Kalau misalnya kita salah kasih masuk, bisa dikasih undur diri di sini. Klik undur diri. Kita kasih keluarkan lagi. Baru klik OK. Berarti orang ini sudah keluar. Seringkali posisinya begini ya. Setelah dia dapatkan menu peserta, ada yang mencari begini, dia klik dosen langsung dia cari di sini, langsung dicari di sini nama dosennya, ya, seperti ini. Ini tidak ada, karena kenapa? Dalam daftar ini tidak ada dosen itu. Jadi yang harus dilakukan adalah di sini masuk di ini, yang ada orang tambah. Jadi naik sedikit ini, baru kita cari di sini, ya ini. Baru kita search, baru kita klik daftar. Jadi ini sudah menjadi bagian dari dosen mata kuliah ini. Karena saya bukan dosen di sini, saya akan keluar ya. Oke, ini pasal 1. Pasal 2, ada yang mau mencoba memasukkan mata kuliahnya, memasukkan dosen di salah satu mata kuliah di prodinya? Silakan. Ditampilkan di layar. Ya, silakan. Nah, kalau kita ingin tahu mata kuliah apa yang belum ada dosennya di prodi saya, caranya lihat di layar. Mungkin kita bingung, mata kuliah apa sih yang belum ada dosennya di prodi kami? Masuk di menu homepage, ya. Masuk di menu homepage. Kemudian di sini ada daftar semua mata kuliah, klik, ya. Ya, ini biasanya karena dia akan cari semua, jadi dia agak butuh waktu, ya. Kecepatannya tidak sama yang lain, ya. Tidak sama kalau kita masuk di admin di sini baru cari ini, ya. Ya. Kalau Bapak masuk di sini, oke, lagi ya, gitu ya. Kita tunggu dulu ya. Ini tampil di layarnya Pak Ibu Bapak semua. Oke. Nah, Bapak bisa lihat di sini, ya. Silakan klik salah satu mata prodinya, misalnya PPDS Ilmu Gizi. Ini ya. Saya klik PPDS Ilmu Gizi. Contoh ya ini. Nah, di sini tadi sudah ada, sudah ada 52 mata kuliah. Nah, Ibu lihat, ini artinya belum ada semua dosennya ini. Belum ada semua dosennya ini, ya. Ini belum ada dosennya. Ini hampir belum ada dosennya ini. PPDS Ilmu Gizi. Jadi, apa yang kita lakukan, kalau ada seperti ini, ya, bisa. Cuma kalau begini kan Ibu terdaftar ya, tapi kan Ibu sudah tahu bahwa banyak mata kuliah di prodi ini yang belum ada dosennya. Jadi Ibu bisa cek masing-masing, oke? Sekarang saya minta masing-masing Ibu mencari nama prodinya, kemudian mengecek mata kuliah apa yang belum ada ya. Maaf, program patologi. Kenapa ini program patologi? Mohon maaf, siapa yang tadi? Maaf, program patologi anatomi tidak ada pada daftar mata kuliah master.
Mohon maaf, itu patologi apa namanya ini? Anatomi. Mohon maaf tadi yang chat di patologi itu. Itu maaf, patologi anatomi ini PPDS atau apa ya? PPDS, Pak. Itu ada di akademik SIM kemarin. Apa ada di akademik SIM kemarin, Bu ya? Iya, ada, Pak. Di SIM. Iya, ada. Oh, sorry. Patologi anatomi. Oke, sebentar saya buat dulu Bu ya. Wah, sabar ya. Tapi mata kuliahnya sudah ada Bu ya? Tapi Pak, bagaimana? Ini PPDS patologi di bawah Fakultas Kedokteran atau Sekolah Pasca? Di bawah kedokteran, Pak. PPDS patologi anatomi ya. Oke, saya sudah masukkan PPDS patologi akan anatomi. PPDS patologi anatomi. Iya. Ya, sudah masukkan Ibu ya. Lihat paling di bawah ada ya. Jadi kalau saya tunjukkan ini sama Ibu, cuma belum ada mata kuliahnya kan? Ini, Ibu sudah lihat ini ya, ini ada. Ini Bu ya ini. Oh iya, baik Pak. Sudah ada ini, tinggal nanti masih kosong isinya ini. Iya, baik. Termasuk berdasyarat ini, masih banyak yang PPDS ini yang kosong ini ya. Ya, baik Pak. Nanti yang disiapkan mata kuliahnya Bu ya, jadi tolong nanti mata kuliahnya didaftar. Oke, mata kuliahnya itu kan ada di chat. Kalau Ibu lihat di menu chat, ya, ada di menu chat formatnya yang seperti ini ya. Nanti Ibu isi ini seperti ini ya. Ini harus kapital. Nanti di sini Ibu kan C073, di sini tulis PPDS, patologi apa namanya? PPDS Patologi anatomi. patologi anatomi. Kemudian dosanya seperti ini Bu ya, kalau 3, ini diantarai oleh garis lurus di atas ya. Ada di sampingnya Del itu tombol Del ya. Seperti itu Bu ya. Iya, baik Pak. Oke. Jadi tolong ya, yang admin di sini yang mata kuliahnya belum ada di sana, tolong dicek. Apakah sudah dicek semua? Boleh minta izin satu orang share screen. Saya tunjuk ya, supaya bisa menentukan mata kuliahnya. Ada yang mau jadi volunteer? Anestesiologi bisa, Pak? Silakan. Untuk mencari Bisa dicari Pak Rusdiman. share screen. Yang anestesi. Oh ini yang pertama. Mencari mata kuliah. Agak lama ya kalau mencari mata kuliah. Iya memang agak lama karena kan sama dengan dia harus cek semuanya dulu kan. Iya. Tidak sama dengan dia. Saya cari Ini prodinya apa Pak? anestesiologi, Pak. Anestesiologi ya? Iya, ada 52 mata kuliah. harusnya 53, Pak. Mungkin berarti ada satu yang terlewatkan mungkin, Pak. Makanya nanti Bapak cek kan? Iya, Oke, cek siap. tadi itu Pak. Tuh, ya. Siap. Nanti Bapak lihat yang mana-mana belum ada orangnya. Oh iya, ini Ini ada. Kalau ini kan administrasi kesehatan MKDU. MKDU. Iya, mata kuliah umum yang di PPDS. Apakah tetap saya harus tetap isi mata kuliahnya, dosennya di sini? Yang penting Bapak tahu siapa-siapa dosennya di sana. Oh iya, sudah ada Kalau semuanya. misalnya 10 orang, ya 10 orang dikasih masuk Pak. Oh iya, saya sudah dapat juga daftarnya. Oke, coba ke bawah Pak, ke bawah. Ini ada contoh kasus ya Pak Rusdiman ya, jangan dimatikan dulu ya. Iya, Pak. Semua sudah ada namanya ya. Ini ada beberapa yang belum ada Ini namanya. MKDU semua ini. MKDU. Iya, Ya, MKDU. mana ada daftar dosen sama Bapak? Sudah ada di share di grup kemarin daftar dosen yang MKDU sudah ada namanya. Oke, Cuma saya sekarang belum masukkan. Pak Rusdiman, Iya, Pak. mohon langsung praktek di sini Pak, mengisi satu.
Teman-teman lain lihat. Jadi ini bagian dari pembelajaran. Ambil nama-namanya, baru Bapak masukkan namanya langsung. Oh, Tolong kawan-kawan lain lihat ya. Iya. Pak, jadi kalau kelasnya paralel, dosennya digabung saja, Pak. Tidak, dosennya begini, yang diisi dosen itu kan di kelas master. Kalau Iya. kelas paralel, itu dosen bersangkutan nanti yang kasih masuk di sana. Ibu kan tidak punya akses ke kelas paralel, toh? Iya. Enggak, Pak, maksudnya mata kuliah itu ada kelas A dan B. Iya, kelas paralelnya itu bukan Ibu. Oh iya. Bentar, ini mungkin saya belum jelaskan dulu. Halo Pak. Ini mata kuliah, ada yang disebut dengan mata kuliah paralel, mata kuliah, master mata kuliah, dan mata kuliah paralel. Iya. Di master mata kuliah tidak ada yang paralel, Ibu. Oh iya. Yang paralel itu di kelas semester, sesi semester. Dan yang buat itu koordinator mata kuliah. Jadi Ibu fokus pada master mata kuliah yang tidak ada paralelnya. Contoh saya kasih tahu, mata kuliah pendidikan agama Islam di MKU. Masternya cuma 1, tapi paralelnya sekarang itu sampai 104 kelas. Jadi seluruh dosen yang mengajar di 104 kelas itu dimasukkan semua di master mata kuliah. Mereka Oh iya. bersama-sama begitu ya. Begitu Bu ya. Oh iya, jadi hanya 1, Pak, ya. Dosennya yang Mbak yang iya. Iya. Ya. Silakan Kasih, Pak. Pak Rusliman dipilih salah satu mata kuliahnya Pak. Baik, saya coba yang imunologi. Silakan. Jadi saya pilih daftar, Pak. Coba pilih daftar biar ini apa yang terjadi. Ya. Jadi masuk di peserta. Ya. Peserta. Oh, Sudah diklik peserta? iya, sudah. Ya. Ini peserta. Oke. Dosen. Ini di sini tidak ada mahasiswa, Pak. Ah, Kekeliruan di sini, mahasiswanya masuk di sini. Mahasiswa tidak kuliah di sini, mohon maaf. Mahasiswanya nanti masuk di master, di namanya kelas paralel. Bukan di sini. Ini keliru di sini, Pak. berarti ini harus dikeluarkan. Kasih keluarkan. Caranya kasih keluar bukan satu-satu, satu kaligus. Naik ke atas dulu Pak Rusliman. Iya, Itu yang ada angka 20, iya. klik semua. Semua. Ya, klik semua baru ke bawah. Pak Rusliman ke bawah. Iya. Pilih semua, itu di bawah ada kata pilih semua. Pilih semua. Baru ada detail. Detail. Ya, undur diri. Oke, hapus semua Pak. Oke. Oke, ya. Jadi tidak ada, mohon maaf ya, di mata kuliah yang ada lambang uras di samping itu namanya master mata kuliah. Tidak ada mahasiswa di situ Pak. Mohon maaf ya. Berarti kalau ada mesti di. Kalau ada kasih keluar. Jadi kalau ada mata kuliah yang lambangnya Unhas di samping ada anunya, ada mahasiswanya, tolong dikasih keluar karena itu keliru. Oh, baik. Namanya master mata kuliah. Sebentar saya tunjukkan. Baik. Ya. Saya lanjut. Kalau begitu siapa yang kasih masuk di master itu Pak Tabe? Oke, sebentar saya. Pak Rusliman di close dulu Pak. Tapi sebentar Bapak langsung lanjut di sini ya. Lanjut di sini Screen-nya dulu di sharing screen-nya ditutup dulu Pak Rusliman. Baik. Tapi sebentar Bapak lanjut di sini. Baik. Ya. Oke, jadi gini Pak. Saya tunjukkan dulu ya. Oke. Oke. Sebentar Pak. Saya masuk dulu sebagai Admin. Oke, saya masuk sebagai saya ya. Saya masuk sebagai saya, sebagai dosen maksud saya, bukan sebagai admin. Bapak lihat di sini ya. Ini ada mata kuliah, di sampingnya lambang Unhas. Bapak lihat. Di sini ada mata kuliah, tapi bukan lambang Unhas. Ya, Bapak lihat sebentar ini. Ini ada mata kuliah namanya tester mata kuliah lambang Unhas. Yang di atas Bapak lihat ini tester mata kuliah, tapi di sini bukan lambang Unhas. Yang ini disebut dengan mata kuliah semester. Yang lambang Unhas disebut dengan mata kuliah master. Artinya apa? Seluruh dosen yang mengajar di satu mata kuliah itu berkumpul di master mata kuliah seperti ini. Nanti dosennya membuat master mata kuliah semester.
Nah, di mata kuliah semester inilah mahasiswa mengakses. Jadi tidak ada mahasiswa yang masuk di sini Bapak Ibu sekalian. Master. Tidak ada mahasiswa masuk di mata kuliah yang ada laba unasnya. Karena itu, untuk seluruh mata kuliah yang ada laba unasnya begini, Ibu Bapak harus tutup supaya tidak diakses oleh mahasiswa. Caranya nanti masuk di menu setting ya. Ini saya tunjukkan saja, masuk menu setting. Kemudian di sini ada akses mata kuliah. Pastikan di sini Pak ini akses private. Ini ya, akses private. Biasanya levelnya begitu. Ya, kemudian ini pendaftarannya yang kedua yang dipilih, kemudian ini yang kedua. Seperti ini ya, ini fungsinya jalan ini. Ini. Jadi ini harus dicek. Ya, harus dicek bahwa itu tidak diakses teman mata kuliah. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, Bapak kita semua sebagai admin hanya bekerja di master mata kuliah, lambangnya Unhas. Yang di atas ini ranahnya dosen dan koordinator mata kuliah. Dia membuat. Makanya Bapak Ibu lihat ini mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, dan seterusnya. Ini di belakangnya nama kelas. Ya, ini di belakangnya nama kelas. Oke? Jadi kalau Ibu menemukan ada peserta kuliah di dalam satu master mata kuliah yang lambang UNAS begini, Bapak kasih keluar. Mahasiswa nanti mendaftar sendiri di sini Bapak Ibu sekalian. Karena mereka juga diberikan panduan. Untuk mahasiswa baru nanti ada sesinya mereka dilatih mendaftar di mata kuliah semester namanya. Ini apa jelas ya perbedaannya antara master mata kuliah dengan mata kuliah semester? Iya Pak, sudah Prof. Jelas, Prof. Sudah ya, jadi tolong dicek ya kalau ada mata kuliah di master mata kuliah lama UNAS tolong dikasih keluar. Karena mahasiswa tidak mendaftar di situ. Ya, bagaimana nanti tahun depan? Ada mahasiswa campur mahasiswa lama kan sulit kan? Nah, kalau di mata kuliah semester itu mata kuliah tampil per semester. Ini jelas ya, Pak Aditya tadi mana tadi Pak Aditya? Saya lihat tadi dia ngomong Pak Aditya. Oke, Pak Rusdiman, silakan lanjut. Baik, siap. Pak Aditya bagaimana Pak Aditya? Pak Aditya sekarang di sospol atau di ekonomi? Sospol di? Itu namanya dari lantai 5 ke sospol. Nanti lagi kembali ke lantai 5. Ya. Oke, Pak Rusdiman silakan. Baik, Pak. Saya lanjut ke isi dosen. Lanjut yang tadi ya, lanjut ya. Klik dosen. Oh, ini sudah banyak dosennya kan? Oh, bukan ini. Berarti ada kesalahan juga di sini, Pak. Karena ini dosen prodi saya ini, harusnya dia dosen dari kedokteran sendiri. Punya begitu. Iya, berarti saya harus keluarkan juga semua ini, Pak ya. Ya, keluarkan dulu semua. Ya, ke bawah. Ya. Oke. Silakan masukkan itu tim dosennya, Pak. Bukan langsung di sini. Tambah dosen dulu yang ada orangnya di sana, Pak. Yang gambar orang. Ya, itu. Iya. Ya. Baru kalau ada NIP-nya Bapak cari 1-2 orang lah. Salah satu di antaranya tuh. Bisa juga nama, tapi kadang kalau untuk salah nama, ya seperti saya ada Yusri, ada Yusrin, ada Yusring, itu hati-hati Pak. Tidak bisa salah masuk. Saya itu pakai NG satu-satunya Pak, karena orang Bugis Pasar. Iya, saya enggak, di daftar saya cuma nama saya. Oke, silakan, nama saya silakan. Cuma yakinkan bahwa itu memang Bapak kenal ya? Iya, Syarifudin Wahid. Coba lihat Syarifudin. Nah, bisa ini dapat ini. Syarifudin saja, coba Syarifudin saja. Ya Syarifudin. Nah itu ada. Klik di bawah. Nah, ini kan banyak Syarifudin kan? Iya. Nah, itu memang kalau tidak pakai NIP, ya itu memang anunya Pak. Oh iya, Syarifudin. Bapak akan cari kalau banyak Syarifudin. Cuma dia berapa Syarifudin yang muncul di atas di hitungannya? Berapa itu Pak? Ada 38 Pak. 38. Ya, dari yang ditampilkan kan 20. Nah, itu kalau tidak izin. Makanya kawan-kawan, nah itu dia. Itu kan, ISE, jangan-jangan dia Syarifudin masuk ya. Tidak ada. Syarifudin Wahid kok tidak masuk namanya. Tadi Pak, kita coba Syarifudin koma gelar. Jadi kalau atau ada Wahid koma gelarnya kasih begitu gitu. Dia tadi dapat. Oh, pakai. Ya, itu makanya itu saya bilang kalau pakai nama kadang ada keliru. Iya. Coba Wahid. Lebih banyak lagi barangkali ini. 94, lebih susah. Lebih
banyak. Pakai SY kan? Ada yang tahu NIP-nya Sarfuddin Wahid. Yang lain saja, nama yang lain. Oh, Siti Wahyuni. Ya, makanya nanti Bapak harus punya itu, harus punya data NIP-nya. toh. Ya, harus pakai. Jadi punya pakai NIP ya Pak? Iya, bagus. Sebaiknya pakai kalau mau ini. cepat, Ini ada. Siti Wahyuni. Jadi Ya. tinggal saya klik daftar, daftar. Kalau mau cepat mencari begitu, pakai NIP. pakai NIP. Karena pasti di sini toh, Iya. oke sudah masuk Oh iya, ini. sudah cocok. Oke, Orangnya toh. sudah cocok juga. Ya, jangan langsung di sini. Harus Oh, iya. lagi tambah di Di sana, sini. Pak. Ya, itu. Itu biasa bilang kok tidak muncul ya karena Oke, Agus Salim. Ini Agus Salim Buhari ya? Iya, Agus Salim saja. Agus Salim saja. Pak Buhari boleh kalau Banyak. 22. coba ke bawah. Ah, itu ada ini. Dr. Agus Salim Buhari, Agus Salim itu ya. Buhari. Biar tidak dicentang, langsung aja bisa masuk itu, Oh, Pak. bisa masuk, tidak perlu Kita dicetak. langsung daftar Oh, saja ya. Oke. Jadi seperti itu modelnya ya. Baik, siap. Oke. Ini terima kasih Pak Rusdiman Dewa ya. Jadi ini pengalaman bagi Ibu Bapak sekalian bahwa mencari nama dosen itu harus pakai seperti ini ya. Saya close, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum Prof, Habib Prof, dari Ya, silakan. Departemen Ilmu Bedah Prof. Ya. Iya, Pak tapi Hasul. iya Prof, Iya, saya kemarin hanya lihat namanya bahannya Bapak ini. Kemarin kita ya Pak Hasrul silakan. iya, tapi saya share screen dulu Prof di tadi. Tapi Prof, Ya, silakan. iya, ini kan di sini sudah terdaftar namanya di sini. Pada saat saya buka ini on X, kemudian daftar mata kuliah. Di ilmu bedah. Tapi Prof, di sini Prof ini kosong namanya, enggak seperti yang di samping-samping ini. Nah, pada saat saya buka ini Prof, Ya. di sini terdaftar namanya. Klik dulu daftar. Ini salah pasti masuk ini. Ini ya. Ya, Masuk di peserta. serta Prof, dia. Klik Nah, dosen. ini saya dosennya Prof. Di sini muncul Prof. Oke. Iya, cuma di depan tadi tidak muncul Prof, Ya, daftar nama-namanya. mungkin karena